Assalamualaikum warahmatullah. Salam dari Gemar Ilmu, channel yang mungkin memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran terbaru mengenai jadwal pengangkatan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tahun anggaran 2024. Surat edaran ini dirilis pada 18 Maret 2025 dan berisi batas waktu serta prosedur penting yang harus diperhatikan oleh para peserta seleksi. Pemerintah telah menetapkan batas waktu pengangkatan CPNS dan PPPK sebagai berikut. CPNS, TMT, terhitung mulai tanggal, maksimal hingga 1 Juni 2025. PPPK, pengangkatan harus rampung paling lambat 1 Oktober 2025. Batas waktu ini penting untuk memastikan seluruh proses administrasi berjalan lancar, termasuk penerbitan nomor induk pegawai (NIP) bagi CPNS dan PPPK yang lolos seleksi. Bagi peserta yang mengikuti seleksi kompetensi PPPK tahap 2, pemerintah telah menetapkan jadwalnya sebagai berikut. Pelaksanaan seleksi kompetensi 17 April hingga 16 Mei 2025. Pengumuman hasil seleksi akan diumumkan setelah seluruh tahapan ujian selesai. Dalam surat edaran terbaru, disebutkan bahwa honorer kategori R2 dan R3 serta peserta PPPK tahap 2 yang belum terselesaikan pada tahun ini akan tetap diproses setelah Oktober 2025. Artinya, masih ada harapan pengangkatan bagi mereka yang belum mendapatkan kepastian tahun ini. Selain itu, pemerintah masih mempertimbangkan skenario optimalisasi tahap 2 yang bertujuan untuk mengakomodasi lebih banyak tenaga kerja honorer yang memenuhi syarat. Pemerintah juga menginstruksikan kepada instansi pusat dan daerah untuk tetap menganggarkan gaji bagi tenaga non-ASN yang masih dalam proses seleksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan haknya hingga ada keputusan resmi terkait pengangkatan mereka sebagai ASN. Jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 sudah ditetapkan dengan batas waktu yang jelas. Jika Anda sedang dalam proses seleksi, pastikan untuk selalu memantau informasi resmi dari Kemenpan RB dan BKN agar tidak ketinggalan tahapan penting. cnn.com, informasinya yaitu demi R2 dan R3, Menpan RB terbitkan surat pengangkatan P3K paruh waktu ke full time. Simak informasinya baik-baik. cnn.com Jakarta, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini, menerbitkan surat baru lagi demi menyelamatkan honorer dengan status R2 dan R3. Surat nomor B-M.SM.01.00/2025 tertanggal 14 Januari 2025 itu berisi penjelasan pengadaan P3K. Menpan RB Rini Widiantini menjelaskan untuk menjalankan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menyebutkan pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Oleh karena itu, perlu untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan pegawai non-ASN tahun 2024. Menpan RB ini mengatakan ada 3 hal penting dalam surat ini, yaitu yang pertama, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau istilahnya database pegawai non-ASN PKN dapat melamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memenuhi syarat atau TMS seleksi administrasi pengadaan P3K tahap 1. Yang B, tidak memenuhi syarat TMS seleksi administrasi pengadaan CPNS.
Kemudian yang C, belum melamar seleksi pengadaan ASN. Yang D, memenuhi syarat MS seleksi administrasi, namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan P3K tahap 1. Atau memenuhi syarat seleksi administrasi, namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024. Yang kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN diangkat menjadi P3K paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024, tetapi tidak lulus atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K tahap 1 atau tahap 2, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Yang ketiga, instansi pemerintah dapat mengusulkan pengangkatan P3K paruh waktu menjadi P3K berdasarkan pertimbangan ketersediaan anggaran dan hasil penilaian atau evaluasi kinerja setelah mendapatkan persetujuan pengangkatan atau penetapan kebutuhan dari Menpan RB. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat, tetap semangat dan optimis ya. Mudah-mudahan untuk seluruh honorer di Indonesia bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai negeri sipil. Demikian informasi yang bisa kami share. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan pengangkatan dan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpn.com. Informasinya yaitu kapan pengangkatan honorer jadi P3K paruh waktu dimulai? Inilah jawabannya. Simak informasinya baik-baik. cpn.com Depok. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini menerbitkan Kemenpan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Pemerintah Kota Depok menegaskan kesiapannya untuk menjalankan regulasi yang bertujuan untuk menuntaskan masalah non-ASN atau honorer yang masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Depok, Rahman Pujiarto, mengatakan regulasi tersebut merupakan strategi penting untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang selama ini belum memiliki status yang jelas. Melalui penerapan P3K paruh waktu, kami optimis seluruh pegawai non-ASN yang terdaftar di database BKN dapat memiliki kejelasan status kepegawaian, katanya di Depok, Jumat 17 Januari 2025. Dia menjelaskan bahwa proses ini baru akan dimulai setelah seluruh tahapan seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024, termasuk seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS dan P3K tahap 1 dan 2 selesai dilaksanakan. Rahman menjelaskan bahwa pengajuan kebutuhan P3K paruh waktu direncanakan mulai dilakukan pada Juli 2025. Beberapa kriteria yang menjadi acuan dalam kebijakan ini meliputi tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, kemudian telah mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus, atau sudah mengikuti semua tahapan seleksi P3K tahap 1 dan 2 namun belum berhasil mengisi lowongan yang tersedia, ujar Rahman. Selain memberikan kejelasan status kepegawaian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan teknis operasional. Pemkot Depok menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan ini dengan baik demi kesejahteraan tenaga non-ASN. Juli 2025 akan menjadi momentum penting dalam penataan status tenaga non-ASN di Depok. Kami serius mendukung reformasi birokrasi sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi pegawai non-ASN, tutup Rahman.
Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis ya.